Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Petra Antonio Site dengan NIM 10224002. Sini saya akan menjelaskan total loss dan AF loss. Lama dirawat. Lama dirawat atau LD adalah jumlah dari kalender di mana pasien mendapatkan perawatan rawat inap rumah sakit sejak tercatat sebagai pasien rawat inap atau admisi hingga keluar dari rumah sakit atau discharge. LD sama dengan tanggal keluar dikurang tanggal masuk. Untuk jumlah lama rawat, jumlah LD merupakan total LD dari setiap pasien yang kelompok dihitung dalam periode waktu tertentu. Maka untuk menghitung total loss sama dengan sigma tanggal keluar dikurang tanggal masuk. Rata LD. Rata LD merupakan rata lama dirawat dari sekelompok pasien dalam periode tertentu. Rata LD disebut juga sebagai average length of stay dan sering ditulis AFLOS atau ALOS. Contoh, jika disebutkan bahwa rata LD di rumah sakit XYZ bulan Januari adalah 7, berarti bahwa dalam bulan Januari tersebut rata-rata setiap pasien di rumah sakit XYZ dirawat selama 7 hari. Untuk LD panjang, kadang ada pasien dengan lama dirawat LD yang jauh lebih lama dibanding pasien lain di unit yang sama. Hal ini bisa disebabkan karena kondisi penyakit berat, koma, atau banyak komplikasi. LD yang terlalu panjang dapat mengganggu perhitungan statistik karena akan membuat rata atau mean LD tampak lebih lama dari sebenarnya. Untuk rata lama rawat BBL, rata lama rawat bayi baru lahir atau average length of stay for newborns pada dasarnya dihitung khusus untuk kelompok bayi baru lahir, yaitu bayi yang dirawat di ruang perinatologi atau kamar, baik karena proses kelahiran, misalnya perawatan rutin setelah lahir, observasi awal, atau bayi risiko tinggi sejak lahir. Untuk nilai ideal LD, dari aspek medis, semakin panjang LD, maka bisa menunjukkan kinerja kualitas medis yang kurang baik karena pasien harus dirawat lebih lama. Dari aspek ekonomis, semakin panjang LD, berarti semakin tinggi biaya nantinya harus dibayar oleh pasien. Standar keseimbangan atau standar efisiensi nilai loss yang ideal adalah 3-12 hari. Untuk materi yang kedua, perhitungan grafik Barber-Johnson lanjutan, yang dimana grafik Barber-Johnson adalah grafik yang dikembangkan oleh Barry Barber dan David Johnson tahun 1973 untuk menilai efisiensi pengelolaan rumah sakit. Grafik ini menampilkan 4 parameter utama dalam satu bidang, sehingga mempermudah pemantauan efisiensi penggunaan tempat tidur. 4 parameter tersebut: bor persentase tempat tidur, ALOS, rata-rata lama pasien terawat, TOI waktu kosong tempat tidur sebelum digunakan kembali, BTO frekuensi penggunaan tempat tidur. Semua indikator ini digunakan bersama untuk menentukan apakah rumah sakit sudah berada di daerah efisien. Untuk peruntukan keempat parameter ini untuk periode setahun untuk mendapatkan titik pada grafik Barber-Johnson. Keempat parameter idealnya berada pada daerah efisien grafik Barber-Johnson, karena jika keempat parameter tersebut tidak berada pada daerah efisien, maka indikator pelayanan rumah sakit di rumah sakit tersebut bisa dikatakan kurang efisien. Untuk itu, grafik Barber-Johnson ini dapat digunakan untuk mengontrol suatu kebijakan rumah sakit dan monitoring kegiatan. Untuk manfaat grafik Barber-Johnson sebagai berikut. Yang pertama, perbandingan dalam kurun waktu di suatu rumah sakit. Grafik Barber-Johnson dapat digunakan untuk membandingkan dalam kurun waktu beberapa periode dalam satu grafik. Kedua, memonitor kegiatan kecenderungan perkembangan kegiatan dalam beberapa tahun dapat dilihat dengan jalan membandingkan terhadap standar yang setelah ditetapkan. Yang ketiga, perbandingan antar rumah sakit. Grafik Barber-Johnson dapat digunakan untuk membandingkan efisiensi antar rumah sakit. Jika dibutuhkan, grafik ini juga dapat membandingkan antar ruang rawat inap yang ada di rumah sakit, tergantung kebijakan dari masing-masing rumah sakit. Keempat, meneliti suatu kebijakan bila misalnya ada perubahan alokasi tempat tidur atau ada keputusan memperpendek ALOS. Yang lima, mengontrol kesalahan laporan bila nilai parameter tidak bertemu dengan satu titik ada terjadi kesalahan dari nilai parameter yang ada. Baik, sekian dari hasil penjelasan saya Bu. Selamat malam. Terima kasih.